Okay, hello. Hey, can you hear my voice, guys? Kedengeran suaranya, teman-teman? Yes, Mister. Kedengaran, kedengaran, Mister. Okay, so we're gonna start the class now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hello. Good evening, everyone. How are you today? I'm fine. I'm good, I'm great, I'm wonderful. Okay, mashallah. Okay, so you're very, very spirit today because you are fine and good and wonderful. And well, everybody, before we start our class today, before we begin our meeting this evening, let's pray together the our beliefs. Pray, begin. Finish. And well, everyone, so thank you very much for attending our class and welcome back with me, Mr. Ans. And today we're coming to the second day of our class or our program. So now, before we start our new discussion today, before we begin our lesson tonight, I'm going to check the attendance list first. Ya, jadi teman-teman, sebelum Mister cek absensinya, Mister apresiasi, Mister ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di pertemuan hari ini tepat waktu ya. Oke, dan baik. Mister cek dulu absensinya. So, if I call your names, I please you to say I'm great. Ya, kalau Mister panggil namanya, silahkan bilang I'm great. Oke, Agung Kuswandono. I'm great, I'm great. Okay, good. And the next is Adiwira. Oh, tadi Adiwira ngechat di grup katanya di ini ya, lagi ke kamar mandi ya. Okay, and the next is Rara Sagita. Yes, I'm rich. Okay. And the next is Akbarullah. I'm great. Okay, that's good. Okay. And well, everybody, so thank you for answering the attendance list. And now, before we start our discussion, okay, I will ask you about, okay, the activity. Oh, sorry. I will ask you about your day this morning. Gimana hari ini, teman-teman? Kegiatannya lancar semuanya ya? Oke, gimana? Halo, Mr. Akbarullah. How's your day? Lancar, lancar, Mister, lancar. Lagi DJ-an ini. Okay, okay. Okay, what about Miss Rara? Yes, Mister. Lancar. All right. Okay. So, alhamdulillah, lancar semuanya ya. So, it means you are ready for the lesson today or for studying our lesson today. And well, everyone, so now I'm going to share the screen. And before sharing the screen, I want to check your understanding yesterday. Yeah, because as we know that yesterday we had learned several topics. Yeah, we had learned several
things ya. Jadi teman-teman sebelum kita lanjut pembahasan hari ini, kita ada pembahasan mengenai atau mereview ya. Kita akan mereview mengenai materi yang telah kita pelajari di pertemuan pertama, ya, yaitu pengenalan teks ya beserta macam-macamnya ya. Oke, coba untuk teman-teman ada yang masih ingat, oke, macam-macam teks itu ada berapa? Oke, hello, cek. Ada berapa macam-macam teks? Oke, ada berapa? Ada yang masih ingat? Masa masa lupa semuanya ini? Coba dibuka grupnya, coba. Di sana kemarin materinya, konklusinya juga Mister kirim ke grup. Coba dibuka grup WA-nya. Udah dibuka teman-teman? Loading, Mister, loading, loading. Loading. Ya, kan kemarin sudah saya kirim di grup. Nah, itu coba. Ada berapa macam-macam teks? Ada? Ada berapa? Ada 8, Mister. Ah, that's true. Iya, Oke, iya, delapan, delapan. ada 8. Oke. Can you mention, please? Coba sebutkan. Karena ada 8, coba yang pertama apa? Naratif, deskriptif, recount, prosedur, report, explain. Oke, explanation text. Selanjutnya, yang 7 sama 8. Discussion and exposition. Oh, oke, that's good ya. Jadi, Mister ulangi teman-teman, ada apa aja untuk macam-macam teks ya? So, ada narrative text, kemudian descriptive text, ya, and report text. Kalau report berarti ya laporan teman-teman ya. Explanation text berarti berisi penjelasan. Kemudian ada discussion text berisi tentang diskusi dan exposition text berisi tentang eksposisi, ya. Nah, jadi ada 8. Oke, and well everyone, so now kita akan lanjut bahas tentang recount text. Jadi materi hari ini teman-teman, ya kita akan memasuki ke pembahasan tentang recount text. Oke. Oke, can you see my screen? Sudah kelihatan layarnya teman-teman? Sudah Udah, kelihatan Mister, nggak? udah. Sudah. Oke.
Oke. Akbarullah, Akbarullah, jangan ini coret-coret ya. Oke. So now everyone, we are going to learn about recount text. Ya, kita akan mempelajari tentang recount text. Nah, sebelumnya teman-teman, have you ever known about recount text? Atau ada yang pernah baca atau mungkin pernah belajar tentang apa itu recount text? Belum, Mister. Belum pernah. Oke, belum ya. Oke, kalau Mister Agung atau Mister Akbar atau Mister Adi sebelumnya pernah? Kenapa, Mister? Kenapa? Wah, ini Mister Akbar habis dari mana ini? Sebelumnya pernah belajar tentang recount text atau baca belum, Mister? Belum, Mister. Belum. Oke, ya udah berarti kalau teman-teman belum pernah baca-baca atau mungkin pernah belajar tentang recount text, it means untuk hari ini teman-teman fokus menjelaskan penjelasan dari Mister ya. Oke, baik. Jadi teman-teman untuk recount text itu apa sih? So this is the introduction ya, yang tadi teman-teman sebutkan untuk macam-macam dulu ya, the kinds of text. Nah, ini macam-macamnya ya. Oke, ada narrative text ya, berisi tentang narasi. Kemudian descriptive text itu berisi tentang deskripsi ya. Kemudian eh, ada procedure text ya, itu mengenai instruksi atau prosedur. Kemudian recount text itu pengalaman masa lalu teman-teman ya. And the next ada explanation ya. Explanation text itu berarti tentang penjelasan, dan discussion text itu teks mengenai diskusi, dan exposition text itu teks-teks mengenai eksposisi teman-teman. Oke, but for this meeting, oke, we are gonna focus on recount text. Ya, untuk meeting ini kita bakal fokus ke satu, yaitu recount text. Nah, so exploring its definition, purpose, and essential elements. Nah, jadi teman-teman, yang akan kita bahas ini nanti ada definisinya, kemudian tujuan dari recount text, dan essential elements. Ya, ada elemen-elemen intinya ya. Nah, so and actually, bagaimana sih recount text ini? Ya pastinya nanti salah satu tujuannya adalah oke, untuk effective communication salah satunya. Ya. Oke, so let's go to the following page. Sekarang kita lanjut untuk halaman berikutnya. Oke, so coming to the definition of recount text. Ya, kita masuk ke definisi of recount text. Okay, what is recount text? Ya, baik, coba please help me to read this definition, Mr. Akbar. Coba Mr. Akbar, tolong dibacakan untuk definisinya. Halo, Mr. Akbar. Iya, Mister. Oke, coba tolong bacakan the definition of recount text. What is recount text? Recount is a type of writing that narrates events or experience in chronological order. It is typically used to share personal stories, historical events, or factual reports.
The primary goal is to inform the reader about past occurrences in a engaging way. Oke, that's good. Nah, baik. Thank you, Mas Agung ya. Oke. Oh, Mr. Akbar tadi ya? Mr. Akbar. Oke, oke. Oke, baik. Jadi teman-teman, what is recontext? Nah, jadi recontext ini adalah jenis tulisan yang menceritakan peristiwa atau pengalaman secara kronologis. Nah, jadi narrates events or experiences in chronological order. Nah, jadi biasanya ini digunakan untuk berbagai cerita. Nah, kayak catatan sejarah, historical accounts, factual reports atau laporan faktual. Nah, tapi di sini tujuan utamanya ini memberitahu pembaca tentang kejadian dengan cara yang menarik. Jadi seperti itu, teman-teman. Ya. So that's called recontext. Itu yang dinamakan recontext, ya. Oke. Jadi lebih ke pengalaman masa lalu ya, teman-teman ya. Oke, untuk definisinya sudah bisa dipahami teman-teman ya. Oke. So let's continue to the following page. Sekarang kita masuk ke the purpose of recontext. Nah, ini adalah tujuan recontext ya. Oke. So the main purpose of recontext is to entertain, inform, or educate the audience by recounting experiences or events. It helps the writer convey feelings and opinions about the events described and reaching the reader's understanding and emotional connection to the narrative. Nah, jadi teman-teman, tujuan atau purpose dari recontext ini yang pertama adalah untuk menghibur, to entertain. Nah, selain menghibur untuk apa lagi? To inform, untuk memberikan informasi, teman-teman. Or educate the audience by recounting experiences or events. Ya, atau mendidik pembaca. Nah, dengan apa? Menceritakan kembali pengalaman atau kejadian gitu ya. Nah, so teks recount atau recount teks ini membantu penulis menyampaikan perasaan dan opini mengenai kejadian yang digambarkan. Oke, nah, memperkaya pemahaman, pemahaman siapa? Pemahaman pembaca dan hubungan emosional dengan narasi. Itu tujuannya. Nah, oke, so let's go to the next page. Setelah tadi kita bahas tentang purpose of recount text, so kita lanjut. Characteristics of recount text. Nah, baik. Kalau berbicara tentang karakteristik, ya, karena memang setiap macam teks itu kan memiliki karakteristik masing-masing ya, teman-teman ya. Nah, karena kita sedang membahas tentang recount text, berarti kita bahas tentang characteristics of recount text. Oke, and well, jadi berbicara tentang masa lalu, teman-teman. Berarti nanti karakteristiknya adalah menggunakan simple past. Ya, ini menggunakan past tense, simple past. Nah, kemudian ya untuk orang pertama, ya ini menggunakan perspektif orang pertama dan juga orang ketiga. Nah, kemudian karakteristik berikutnya adalah fokus ke eh, kejadian yang lebih spesifik, yang spesifik, ya, atau pengalaman-pengalaman, ya, atau pengalaman yang tertentu. Nah, sambil tetap mempertahankan kesan yang jelas seperti itu. Oke. Kemudian untuk bahasa deskriptifnya itu
sering digunakan menciptakan gambaran yang jelas, yang memungkinkan pembaca untuk terhubung secara emosional dengan narasi. Nah, jadi untuk menyambungkan rasa atau emosionalnya dengan narasi. Oke. So, itu adalah karakteristik dari recount text ya. Oke. Dan baik, sekarang kita ada struktur atau ya rangkaian recount text. Itu strukturnya ada apa aja nih? Oke. So this is the generic structure of recount text. Okay, so the generic structure of recount text typically consists of three parts. First, orientation, second, events, and reorientation. Nah, jadi untuk struktur umum recount text ini biasanya terdiri dari tiga bagian, teman-teman. Ya, yang pertama itu orientasi, kemudian peristiwa, ya, dan reorientasi. Ya, oke. Nah, so jadi orientasi ini menggambarkan latar dengan memberikan informasi latar belakang. Nah, about the events, latar belakang kejadian tersebut, teman-teman ya. Dan the event section details the happenings in chronological order. The reorientation wraps up the narrative, often reflecting on the significance of the events described. Nah, jadi teman-teman, bagian peristiwa merinci kejadian dalam urutan kronologis. Nah, kalau reorientasi ini merangkum narasi. Nah, jadi seringnya ini untuk mencerminkan signifikansi peristiwa yang dijelaskan. Oke, so let's continue to the language features of recontext atau fitur-fitur kebahasaan recontext, teman-teman. Oke, kalau yang tadi kan karakteristik ya. Oke. Nah, kemudian kalau ini adalah struktur. Nah, generic structure of recontext. Baik. So, the generic structure, oh sorry, language features of recontext. Baik, jadi untuk fitur bahasa, untuk recontext ini mencakup penggunaan kata kerja bentuk lampau seperti yang tadi Mister jelaskan menggunakan past tense ya. Kemudian chronological connectives atau kronologi ya. Kayak contoh apa namanya? Konjungsi kronologi. Ya, contohnya first pertama, then kemudian finally akhirnya. Nah, ini untuk language features atau fitur bahasa untuk text recount text. Oke, kemudian ada apa lagi? Descriptive adjective atau kata sifat deskriptif. Nah, untuk menciptakan narasi yang menarik. Oke. Kemudian, nah untuk direct speech itu yang omongan yang langsung ya. Nah, jadi dapat juga digunakan untuk menambahkan keaslian. Jadi biar lebih asli menggunakan direct speech kayak contoh my mother said bla bla bla. Oke. Dan untuk konjungsi waktunya itu jadi untuk membantu alur kejadian. Nah, fitur-fitur ini meningkatkan kejelasan dan peminat pembaca ini untuk fitur-fitur kebahasaan, teman-teman. Oke, so let's continue to the following page. Oke, nah kita masuk ke examples, kita masuk ke contoh dari recount text, teman-teman. Oke. The examples of recount text can vary from personal diaries and memoirs to historical recounts of significant events. Nah, jadi teman-teman untuk belum ini untuk contoh penjelasannya teman-teman ya. Jadi untuk text recount ini dapat bervariasi dari buku personal harian ya gitu ya atau memori pribadi memorials ya dan dari peristiwa-peristiwa penting. Nah, kayak contohnya apa? Recount
of a family vacation can illustrate personal experience. Nah, jadi recontext dari liburan keluarga. Nah, yang dapat mengilustrasikan pengalaman pribadi. Kemudian kalau untuk recount text historical battle atau recount pertempuran historis, kayak contoh dapat memberikan wawasan faktual. Nah, jadi dua-duanya ini untuk menyampaikan informasi sambil melibatkan pembaca melalui penceritaan. Jadi, informasi tersebut didapat dari sebuah cerita yang dikemas secara baik, secara terstruktur, ya. Kejadian yang telah berlalu di masa lampau, supaya pembaca ini bisa merasakan emosional dari narasi tersebut, ya. Oke, so teman-teman, sekarang di sini kita masuk ke contoh dari recount text. Oke, coba di sini teman-teman lihat, dibaca. Oke, silakan dibaca dulu. Oke, sudah dibaca belum? Coba saya minta Mr. Agung ini. Mr. Agung dari tadi nggak ada suaranya nih, biar kelihatan Mr. Agung. Halo, Mr. Agung. Halo, halo, Mister. Oke, coba Mr. Agung sampai oke, please read this example until the second paragraph. Sampai swell ini. Nih yang Mr. tanda ini. Oke, Judulnya sampai ini yang Mr. tandain. Oke, silahkan. Yang lain tolong perhatikan ya. okay. My first time surfing. I'll never forget my first time trying to surf, even though it was more of a wipe out than a grateful ride. It was a bright, sunny Saturday last month, and my friends and I had driven up to Pacitan Beach, known for its beginner-friendly waves. I was buzzing with excitement despite feeling a little nervous. We rented board and the instructor gave us a quick rundown on the sand. It seemed simple enough, paddle pop up ride, easy ride. We paddle out and I quickly realized just how much effort it took to get past the breaking waves. My arms were burning before I even cooked my first glimpse of a decent swell. Now, Alright, okay, thank you, Mr. Agung. Okay, and the next untuk paragraf yang ketiga, oke, coba Miss Rara tolong dibacakan sampai terakhir. Oke, hello, Miss Rara ada? Nggak ada. Oke, coba Mr. Akbar, Mr. Akbar. Oke, hello, Mr. Akbar. I'm so sleepy, Mister. Sorry.
Oke, wait. Mr. Akbar. Oke, coba ini ya, Mr. Akbar nanti saya tanya setelah ini ya. Okay. Finally, a wave came, a paddle furiously felt the board leaf and tried to push myself up. So my arm wobbled, my felt tangled, and the next thing, knew, I was tumbling underwater, salt water stinging my eyes and nose. Came up sputtering, my board floating a few feet away. My friends were lounging, and I could not have but join them. I must have tried at least 20 more times, each attempt ending in a similar clumsy splash. By the end of the day, I was exhausted by exerted. I hadn't ridden a single wave, but I had an absolute blast trying. It was a day filled with laughter, salty air, and the thrill of trying something new, even if I was not very good at it. Enough. Thank you, sir. Oke, very good. Thank you very much, Mr. Agung. Ya, oke, baik. Jadi teman-teman, yang contoh barusan dibacakan oleh Mr. Agung ini adalah mengenai pengalaman pertama surfing. Iya, what is the meaning of surfing? Surfing itu apa artinya surfing? Surfing belayar nih silut laut, sir. Yes, that's true ya. Oke, jadi Yo, surfing itu berselancar, nggak weh? bentar, ya. Surfing itu berselancar ya. Oke, so dari cerita tersebut, oke, ada generic structure, kemudian ada bahas fitur-fitur kebahasaan kayak contoh nih my first time kayak gitu ya. Nah, dan menggunakan simple past karena memang telah lampau ya. Jadi kayak contoh I'll never forget my first time trying to surf. Even though it was more of a wipeout than a graceful ride. It was a bright. Nah, jadi di sini ada it was lagi gitu ya. Sunny Saturday last month, and my friends and I had driven out to Pacitan Beach, known for its beginner-friendly waves ya. Jadi memang di Pacitan ini banyak apa ya? Ombaknya ini untuk pemula, khususnya selancar pemula ini ya nggak membahayakan ya teman-teman. Nah, secara untuk contoh yang barusan kita pahami, oke. Coba kita temukan di sini untuk kata-kata finally. Nah, ini kan tadi ya generic structure-nya teman-teman atau generic apa structure kebahasaannya ya. Oke, kemudian mana lagi? Oke, baik. Jadi teman-teman untuk contoh dari recount text ya menjelaskan tentang pengalaman pribadi. Oke, coba di sini kita lihat pada konklusi, tapi sebelum ke konklusi, teman-teman, sekarang mungkin ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, jika tidak, Answer. Answer. ya, ya. Mr. ever try surfing? Maybe, sir? Oke, thank you for the question, Mr. Agung ya. So,
Kalau Mister jujur aja belum pernah surfing karena ya nggak bisa renang. Oke, kalau Mister Agung pernah apa? Pernah nggak? Ever look, look people surfing, sir. Oke, oke. Where did you surf? Selancar di mana? In beach. Kok hilang nih? Di pantai. Oh, apa? Tuh, Majang. Dampar, sir. Pantai Dampar. Oh, I Ya, beach Dampar in from my hometown, sir. Lumajang City. Oh, I see. In Lumajang there is. Yeah, there is people from another country like Russia, Australia. Yeah, there is, sir. Okay, that's good. Okay, yeah, probably you can invite me next month. Yeah. Okay, but you must pay. Oke, oke. Oke, aman-aman ya. Oke, so now let's continue back to the discussion. Coba mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau di sini teman-teman coba jika tidak ada yang ditanyakan maka nanti dibuat contoh dulu nih. Nanti Mister kirim link ke grup, ada video mengenai recount text, bisa ditonton sebelumnya, ya mungkin sebelum kita tutup kelas. Dan sekarang, oke, teman-teman coba buat contoh recount text, ya. Tapi sebelum buat contoh recount text, kita Mister reviewkan lagi, Mister ulangi lagi untuk definisi recount text ya. Jadi Mister ulangi. Jadi untuk teks recount text ini kan menceritakan pengalaman atau kejadian masa lalu ya. Nah, tujuannya itu untuk memberikan informasi atau berbagai pengalaman. Oke, struktur umumnya itu meliputi orientasi, peristiwa, dan reorientasi. Nah, itu untuk recount text sendiri ya. Oke, dan oke, sekarang Mister beri waktu 10 menit ya. 7 lah, 7 menit lah sampai 10 menit untuk membuat recount text. Oke. Setelah nanti teman-teman buat recount text ya, nanti akan dibacakan. Oke, so you must read one by one. Oke. Nanti bakal dibacakan satu persatu jika waktunya cukup nanti ya.
Okay, so have you finished, guys? Sudah selesai, teman-teman? Halo? Not yet. Not yet. Kalau teman-teman yang lain? Enough, sir, enough. Oh, sudah. Okay. So, if you have finished, you can send to the group now. Silahkan teman-teman kirim ke grup sekarang ya. Dan kalau Miss Rara bagaimana? Sudah? Sudah selesai belum? Udah, Mister. Okay. Alright. So, guys, if you have finished now, okay, we are gonna continue. Ya, jadi teman-teman sebelum kita tutup, oh, sebentar. Oke. Ya, sebelum kita tutup nanti kita coba cek pemahamannya dulu ya. Oke, wait. Ya, baik. Jadi sebelumnya coba saya tanya ya, kalau untuk tujuan, kalau untuk pengertiannya kan, ya Mister ulangi, dari konteks ini ya jenis teks yang menceritakan kembali pengalaman ya atau peristiwa yang telah terjadi di masa lalu itu namanya recontext. Nah, baik, kalau untuk tujuan dari recontext itu untuk apa, teman-teman? Tujuan dari rekonteks ialah untuk memberikan informasi pembaca dengan berbagi pengalaman atau kejadian tersebut. Kayak Mister itu tadi. Oke, that's good, pintar ya. Jadi tujuannya ini untuk memberikan informasi atau menghibur ya, teman-teman ya, dari pengalaman atau suatu kejadian di masa lampau. Ya, oke. Baik, sekarang kalau untuk struktur, ya struktur dari recontext itu bagaimana? Struktur di sini ada tiga, sir. Orientation, event, and reorientation. Oke, that's good. Ya, oke itu tadi strukturnya. Orientasi itu gini teman-teman ya. Ini orientasi ini bagian yang pertama, struktur recontext. Ini memberikan informasi dasar tentang siapa, apa, kapan, dan di mana peristiwa itu terjadi. Ya, kemudian struktur yang kedua itu kan events, peristiwa. Nah, di bagian ini berisi rangkaian kejadian atau peristiwa yang diceritakan secara kronologis. Oke, kemudian yang terakhir itu urutan terakhir reorientasi. Nah, jadi di sini adalah kesimpulan atau penutup dari cerita tersebut, ya. Oke, jadi bisa berisi kesan, bisa juga pesan dari penulis, ya, bisa berisi kesan dan pesan dari penulis, teman-teman, ya. Oke, baik. Untuk selanjutnya, kalau ciri-ciri kebahasaannya coba. Terakhir ini, ciri-ciri kebahasaan. Ciri-ciri kebahasaan dari recount text. Yes, sir. Ciri-ciri kebahasaan di sini ada 5. Yang pertama, simple past tense, action verb, adverb, conjunction, and specific and personal participant. Oke, that's good ya. Jadi ada simple past, action verb, ya conjunction, adverbs dan adverbial phrase ya dan eh yang terakhir itu tadi ya. Oke, baik. Jadi teman-teman untuk pembahasan hari ini, oke, saya kira cukup sekian ya. So, okay, as you can see on the screen, yeah, in conclusion, recontext serve an essential function, yeah,
in narrating past events, helping audiences connect with stories and emotions by understanding their characteristics, structure, and language features. One can effectively create engaging context that resonate with readers. Oke, so besok kita akan lanjut ke prosedur teks teman-teman. Ya, saya kira pertemuan hari ini pembahasan tentang recontext ini sudah cukup jelas ya. Nanti Mister cek di grup untuk contoh yang teman-teman buatkan. Oke. And well, everybody, so that's all about our meeting today. Before closing the class, do you have any question? Ada yang tanyakan sebelum Mister tutup kelasnya mungkin? Nothing, sir, nothing. Oke, I got berarti it. udah paham ya. Oke, baik. Jadi teman-teman, so if you don't have any question, then let's close our class today by praying together. Pray, begin. Amin. Finish. Okay. Thank you very much for joining our class. See you next time. Stay healthy and stay happy. The last say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.